Cerita ini tentang Hokyun atau biasa dipanggil Gyosan, seorang cendekiawan brilian dari era Joseon yang berpikiran maju. Ia menentang sistem istana dan membuatnya dimusuhi oleh Gwansong, seorang bangsawan ambisius yang memerintahkannya untuk diasingkan dengan harapan Gyosan akan mengubah pandangannya. Namun di pengasingan Gyosan tetap hidup bahagia bersama rakyat, membuat Gwansong semakin marah. 내가 소시적 어떤 방법이 있는데 생각 참기름으로 짭. 아 이것이 내가 아는 그 붕어가 맞단다. Ia lalu menawarkan kesempatan dengan syarat Gyosan menarik kembali pandangannya. Gyosan menolak karena tidak ingin mengkhianati prinsipnya meskipun dibujuk oleh sahabatnya yang bernama Mai Chang. Karena hal itu, Gwansong memerintahkan untuk menangkap teman-teman Gyosan meskipun mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mai Chang mengetahui rencana ini dan memperingatkan Gyosan. 내 친구들을 상대로 모략을 꾸미고 있단 말이냐. Demi menyelamatkan teman-temannya, Gyosan akhirnya kabur dari tempat pengasingan. Sementara Mai Chang akhirnya ditangkap dan disalahkan atas kaburnya Gyosan. Gwansong memerintahkan pengawalnya untuk mencari keberadaan Gyosan dan menghabisinya. Saat terkepung di hutan dan hampir dihabisi, suara misterius muncul dan membuat para pengejarnya kesakitan. Namun sebelum ditusuk oleh pedang, tubuh Gyosan tiba-tiba menghilang secara ajaib seolah ditelan waktu. Gyosan terbangun dan kebingungan. Secara tak terduga ia melakukan perjalanan waktu selama 400 tahun, tepatnya pada tahun 2024. Saat itu Eunsil yang sedang mabuk melihatnya dan mengira pria itu adalah gelandangan gila. Gyosan bertanya di manakah dia sekarang. Dengan ngelantur, Eunsil berkata mereka berada di neraka. Gyosan pun mempercayainya dan menganggap dirinya sudah tiada. Percakapan aneh mereka terhenti saat ibu Eunsil keluar dari restorannya. Tanpa basa-basi, Gyosan langsung meminta makanan karena kelaparan. Awalnya ditolak, tapi wajah polosnya membuat sang ibu luluh. Ia pun diizinkan makan gratis. 아저씨, 돈은 있어요? 들어요. 돈 걱정 말고. Karena tak punya uang, Gyosan meninggalkan buku resep sebagai jaminan dan berjanji akan kembali. Keesokan harinya, Gyosan kaget melihat dunia modern yang canggih. Ia merasa dunia impiannya jadi nyata. 조선이 아니다. Saat melihat papan iklan, ia terkejut karena ada gambar seorang pria mirip Gwansong. Ia pun berusaha mencarinya. Sementara itu, Eunsil yang baru dipecat dari pekerjaannya bertemu tetangganya, yaitu seorang chef bernama Lee Yu, yang ternyata pria yang fotonya ada di papan iklan. 한 번쯤은 제 이웃분들께 완전 맛있어요. Mereka ngobrol santai di restoran Lee Yu. Tiba-tiba Gyosan muncul memanggil-manggil dari luar. Ia langsung memeluk Lee Yu, mengira dia adalah Gwansong. Eunsil buru-buru melerai dan menjelaskan bahwa itu Chef Lee, bukan orang yang dicari Gyosan. Setelah berdebat, Gyosan akhirnya sadar ia salah orang. 오빠도 우리 셰프님이 어려 보이는구만. 왜 자꾸 형님이래? Eunsil mengembalikan buku resep Gyosan sambil mengejeknya. Gyosan membela diri dan masuk ke restoran ibu Eunsil untuk membuktikan niat baiknya. Saat bertengkar, ibu Eunsil yang kasihan pada Gyosan menyuruhnya bekerja di sana. 이런 일을 해본 적 없는 나는 도움이 안 될 거란 뜻이야. 둘? Sebagai bangsawan Joseon, Gyosan bertingkah aneh dan membuat Eunsil kesal, tapi sang ibu menyukainya. Di sisi lain, Chef Lee tertekan karena restoran ibu Eunsil lebih populer. Komentar negatif netizen dan persaingan itu membuat proyek kawasan kulinernya terancam gagal. Sementara itu, di daerah Joseon, Gwansong marah besar saat mendengar laporan bahwa Gyosan menghilang secara misterius setelah ditusuk pedang. Ia menganggap laporan itu mengada-ngada. Dengan tatapan tajam dan suara dingin, Gwansong mengancam para bawahannya. Jika mereka tidak menemukan Gyosan, maka nyawa mereka lah gantinya. Kembali di masa kini, Gyosan baru saja selesai bekerja dan menerima upah dari ibu Eunsil. Namun sebelum uangnya diberikan sepenuhnya, Eunsil memotongnya dengan alasan yang dibuat-buat.
Padahal dia baru saja hendak pergi ke restoran Liu untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal siang tadi. 이게 율도국 화폐요. 이 율도국 화폐가 어째 조선의 여신을 닮았어? Saat tiba di restoran Liu, sikap Eunsil langsung berubah manis dan sopan, berbeda dari sikapnya pada Gyosan. Liu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Eunsil, berharap bisa mengetahui lebih banyak tentang restoran milik ibunya. Eunsil yang salah paham mengira Liu tertarik padanya. Saat Liu bertanya apakah ibunya pernah membicarakan dirinya, Eunsil hanya menunjukkan ekspresi bingung, membuat Liu sadar bahwa ibunya memang belum menyebutkan apapun. Sebenarnya jauh sebelum ini, Liu sudah menemui ibu Eunsil dan menawarkan uang untuk membeli restorannya. Ia ingin membangun kompleks kuliner dan mengklaim sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik bangunan lainnya. Namun ibu Eunsil menolak mentah-mentah. Meski harga ditawarkan 2 kali lipat dari harga pasar, ia tetap menolak karena tidak ingin orang-orang kehilangan tempat makan yang terjangkau. Ia menerima proposal dari Liu hanya karena sopan santun. Tapi sampai malam itu belum ada tanda-tanda ia akan menjual restorannya. Saat Eunsil kembali ke restoran, ia terkejut melihat ibunya menawarkan tempat tinggal dan pekerjaan kepada Gyosan. Merasa kesal, Eunsil menuntut ibunya memilih antara dirinya atau Gyosan. Tapi ibunya lebih kesal, apalagi setelah tahu Eunsil sudah keluar dari pekerjaannya. Dengan tegas, sang ibu menyuruh Eunsil pergi dan menjalani hidup sesuai keinginannya. Tak lama Gyosan keluar dan melihat Eunsil masih berdiri di depan pintu. Ia sempat mengira sang ibu akan memanggilnya kembali, tapi yang terjadi, ibunya malah menyuruh Gyosan mengambil kembali upah yang sebelumnya disita olehnya. Setelah itu, Gyeonsang pergi ke tempat Liu untuk meminta maaf karena telah salah orang. Tapi Liu bersikap dingin dan menyuruhnya keluar. Saat hendak pergi, Gyeonsang melihat sebuah foto wanita bernama Jung Mi-sol yang sangat mirip dengan Mai Chang. Ia langsung yakin bahwa wanita itu memang Mai Chang dan menyangka Liu adalah Gwansong yang menyamar. Karena terlalu emosional, Gyosan berusaha memeluk Liu. Kaget dan panik, Liu langsung menekan tombol darurat. Polisi pun datang dan membawa Gyosan ke kantor polisi. Dalam perjalanan, Gyosan meronta dan terus memanggil ibu Eunsil. Tapi sang ibu tidak mendengar karena sedang duduk termenung sambil mendengarkan musik, memikirkan kondisi Gyosan yang terlihat sehat tapi tampak tidak waras. Ia juga gelisah karena Eunsil belum pulang hingga larut malam. Sementara itu, Eunsil sedang berpesta di klub bersama teman-temannya, mabuk dan larut dalam suasana. 나를 어디로 데려가는 것이오? 내 집은 조선에 있어. Di sisi lain, polisi menurunkan Gyosan di tengah jalan karena mereka harus menangani laporan lain. Bukannya panik, Gyosan malah menikmati malam di Korea. Ia bertemu orang-orang baru, berbagi minuman dengan orang asing, bahkan diwawancarai secara spontan, dan dengan polos menyebut Korea sebagai negeri Yuldagu, tempat yang membuatnya bahagia. 내가 사는 조선 사람들도 이 모습을 봤으면 Secara kebetulan, Eunsil melihat Gyosan dan terkejut. Teman-temannya meninggalkannya, jadi ia akhirnya pulang bersama Gyosan yang dengan sukarela menggendongnya. Sepanjang perjalanan, mereka terus berdebat. Tapi Gyosan tidak keberatan karena ia yakin akan segera kembali ke Joseon. Saat melewati istana tua yang kini menjadi tempat wisata, Eunsil mengatakan bahwa dinasti Joseon sudah runtuh lebih dari ratusan tahun yang lalu. Pernyataan itu membuat Gyosan shock dan ia menjatuhkan Eunsil lalu terduduk di jalan. Eunsil yang mulai sadar dari mabuknya menghentikan taksi dan mengajaknya pulang. Tapi Gyosan terlalu terpukul untuk sadar. 이곳은 조선의 다음 나라인 것인가? Eunsil pun pergi dengan taksi, tapi akhirnya kembali dan memberinya payung karena hujan mulai turun. Sesampainya di rumah, Eunsil mendapati ibunya belum tidur dan menegurnya karena pulang larut malam. Eunsil yang emosinya kacau meluapkan perasaannya hingga tanpa sadar membuat ibunya sedih. Ia masuk kamar sambil mengatakan bahwa besok akan mencari tempat tinggal baru dan pindah. Sementara itu, Gyeonsang yang masih duduk di depan istana perlahan mulai tenang. Ia mencoba berpikir jernih dan meyakinkan dirinya bahwa ada cara untuk kembali ke Joseon. Ia kembali ke restoran, namun melihat ibu Eunsil sudah pergi. Gyeonsang mencoba mengejarnya tapi terlambat karena wanita itu sudah menghilang di balik gang. Ia akhirnya duduk di depan restoran dan tertidur.
Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang momen terakhir di Joseon sebelum tiba-tiba menghilang. Saat terbangun, ia mengira semuanya hanya mimpi. Namun dalam kebingungannya, ia mendengar teriakan. Gyosan segera mencari suara itu dan terkejut saat menemukan Ibu Eunsil tergeletak tak sadarkan diri. Ia panik dan berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada yang mendengar. Ibu Eunsil dilarikan ke rumah sakit dan harus segera dioperasi karena pendarahan di kepala. Eunsil sangat menyesal karena sempat berkata kasar pada ibunya. Ia menangis dan ketakutan ibunya akan meninggalkannya. Gyosan mencoba menenangkannya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke rumah sakit untuk menyelidiki insiden tersebut. 그때쯤엔 일어나서 가게 열 준비를 해야 되는데. 최근에 어머님이 평소와 다르다고 느낀 적은 없어. Eunsil tanpa sadar menuduh Gyosan, hingga akhirnya ia dibawa ke kantor polisi dan ditahan. Gyosan membantah semua tuduhan dan bersikeras hanya ingin menolong Ibu Eunsil. Namun polisi tidak percaya dan memintanya mengisi data diri. Saat diberi pena, ia malah bertingkah aneh karena tidak tahu cara menggunakannya, membuat situasi jadi lucu. 번지지도 않으니 사대부들의 꿈의 물건이 아닌가? 자. 좋게 말할 때 알아들으라고. 나는 사람을 구한 자밖에 없어. 15년에 너 같은 또라이는 처음 봐. Sementara itu di Joseon, anak buah Gwansong menemukan gulungan rambut Gyosan yang putus akibat tebasan pedang. Bukti itu dibawa ke Gwansong sebagai tanda bahwa Gyosan sudah meninggoy. Meski pura-pura sedih, tapi Gwansong justru terlihat senang. Ia teringat saat bertemu Kaisar yang ternyata sangat mendukung ide Gyosan dan ingin bertemu dengan teman-temannya. Sayangnya teman-teman Gyosan saat itu mabuk dan bicara sembarangan mengenai Kaisar. 살아계실 때 양해를 받으신 정통성 있는 군주. 학을 때는 자네가 아닌가. Gwansong yang iri pada Gyosan memanfaatkan situasi itu untuk mengasingkannya. Ia bahkan sempat membujuk Gyosan agar menghabisi beberapa orang di istana dengan alasan pengkhianatan. Tapi Gyosan menolak karena tidak ingin melanggar prinsipnya. 인륜을 저버리는 일을. Gwansong kemudian menangkap teman-teman Gyosan dan memburu Gyosan hingga menghilang secara ajaib. Namun Gwansong tidak merasa bersalah dengan semua tindakannya dan malah menyalahkan Gyosan di depan Maechang dengan menyebutnya bodoh. Kembali ke masa sekarang, Gyosan yang masih ditahan tiba-tiba teringat bahwa ia sempat melihat orang lain bersama Ibu Eunsil malam itu. 도와주시오. 아무도 안 계시오. 한 사람이 더 있었단 말이오. Ia berteriak meminta polisi untuk memeriksa lagi. Polisi sempat tak percaya, tapi kemudian pergi ke lokasi dan memeriksa CCTV. 여기 그 가게 앞에 CCTV 영상. Ternyata memang ada pria lain bersama Ibu Eunsil. Namun ketika bertemu dengan Eunsil, polisi itu malah mengatakan hal yang sebaliknya dan memutuskan bahwa insiden itu adalah kecelakaan biasa. 그래서 뭐 아무튼 어머니 거는. Gyosan pun dibebaskan dan diusir dari kantor polisi. Ia berkeliaran di jalan, bertanya-tanya apa tujuannya datang ke masa kini. 내 나라 조선이 망하고 들어선 후손들의 나라. 나는 후손들의 나라에 왜 왔는가? Dan ternyata pria yang dilihat Gyosan bersama Ibu Eunsil adalah Liu. Polisi yang tahu hal itu mendatanginya untuk memastikan bahwa itu memang kecelakaan. Namun sikap Gwansong membuat polisi curiga. Meski ia tak menunjukkan kecurigaannya karena ternyata ia juga terlibat dalam bisnis milik Gwansong. Liu takut reputasinya menjadi chef terbaik akan hancur. Setelah pertemuan itu, Liu menemui Eunsil dan mengatakan bahwa Ibu Eunsil sudah setuju menjual restoran sebelum kecelakaan. Eunsil nyaris percaya karena ia memang butuh uang, tapi hatinya ragu. Akhirnya ia menolak dan membuat Liu frustasi. 지금 당장 돈 필요하지 않아요? 엄마가 팔려던 것 사인만 내가 하는 거니 엄마가 평생을 일군 곳인데. 백반집 지긋지긋하다고 했었죠. 하루 이틀 더 마음 추스리시고. Setelah Liu pergi, Eunsil malah terpikir untuk membuka kembali restoran itu dan mulai belajar memasak lewat YouTube. 이거 다시면 어떻게 빼는지 왜 안 알려주는 거야? Gyosan sendiri akhirnya tiba di rumah sakit, berniat menjenguk Ibu Eunsil. Tapi karena salah paham, ia dikira pasien gawat darurat dan diseret untuk diperiksa. Ia pun kabur dan akhirnya rumah sakit menghubungi Eunsil untuk menjemputnya. 부의 상태만 보고 가려. 경찰서에서 힘들진 않았어요? Eunsil membawa Gyosan kembali ke restoran dan memasakkan makanan. Bukan karena kasihan,
Tapi karena dia butuh kelinci percobaan untuk mencoba hasil masakannya. Tapi ternyata makanannya tidak enak. Mereka berdebat karena Gyo-san terus mengkritiknya. Eun-sil kesal dan menyuruh Gyo-san memasak sendiri. Awalnya ia menolak karena di zamannya laki-laki tidak boleh masuk dapur. Tapi Eun-sil punya cara agar Gyo-san mau memasak. 내 이참에 제대로 된 음식 맛을 보여줄 테니. Saat mencicipi masakan Gyo-san, Eun-sil menangis terharu karena rasanya persis seperti buatan ibunya. Ia pun memutuskan untuk membuka kembali restoran dan mengajak Gyo-san bekerja sama. Eun-sil menawarkan kerjasama layaknya keluarga. Gyo-san akan mendapatkan gaji, tempat tinggal, juga kebebasan. Namun Gyo-san belum bisa memutuskan karena ingin mencari cara kembali ke Joseon. 우리 집에서 일하면 숙식은 뚝딱 해결될. 휴가도 줄게요. 상호 협의하에. Akhirnya mereka sepakat Gyo-san akan memberi jawaban keesokan harinya setelah ia mengunjungi tempat yang penting. Malamnya Gyo-san merenung soal kehadirannya di masa kini dan memutuskan tinggal di rumah Eun-sil adalah pilihan terbaik saat ini. Saat ia tidur, ia bermimpi tentang Mae-chang, tapi tak bisa mendengar ucapannya. Ia memanggil-manggil nama Mae-chang tapi malah terbangun karena Eun-sil membangunkannya. Eun-sil menyodorkan kontrak untuk ditandatangani, tapi Gyo-san menolak. Untuk membujuknya, Eun-sil mengajaknya belanja dan potong rambut. Di pusat perbelanjaan, banyak kejadian lucu karena Gyo-san belum terbiasa. 이거 어때요 이거? 좀 맛있던데? 옷이 날개라 그러더니 이거. 어머. Eun-sil sempat menyesal membuang waktu dan uang untuk pria itu. Tapi tak punya pilihan karena untuk mempekerjakan chef lain terlalu mahal. 4대 보험 주 4일. Setelah potong rambut, Gyo-san mendadak berubah menjadi pria muda yang tampan. Eun-sil terpesona. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Gyo-san tiba-tiba pergi sambil memanggil nama Mae-chang. Ternyata seorang wanita yang merupakan artis bernama Jung Mi-sol mirip sekali dengan Mae-chang yang sedang berada di salon itu. Mi-sol mengira bahwa Gyo-san adalah fans fanatik dan lalu kabur. Eun-sil kesal dan memarahi Gyo-san tanpa alasan yang jelas. Ia merasa rugi karena sudah banyak berkorban tanpa kepastian. Gyo-san mengingatkan bahwa ia memang berniat memberi jawaban, tapi setelah ke tempat penting yang ia sebutkan. Mi-sol tiba di restoran Liyu, tapi dimarahi karena datang terlambat. Namun ia tetap menunggu karena rasa tanggung jawab. Sementara itu, Gyo-san ternyata mengunjungi istana Changdeong-gung untuk memberi penghormatan kepada kaisar. Setelah itu, ia memberitahu Eun-sil bahwa sebenarnya ia sudah memutuskan untuk bekerja sama dan hanya menunggu momen yang tepat. Saat mereka kembali ke rumah, Gyo-san melihat mobil Mi-sol dan mendekat, bermaksud menyuruhnya pergi. Mi-sol makin yakin Gyo-san fans gila dan menyuruh manajernya kabur. Mereka pun kembali ke restoran Liyu untuk syuting iklan. Liyu menyarankan konsep mukbang meski Mi-sol ragu karena trauma masa lalu dengan makanan. Namun Liyu optimis bisa merubah pandangannya. 집에서 맛있다라는 말이 나오게 만들 자신. Gyo-san dan Eun-sil juga menyiapkan pembukaan restorannya. Di pasar, mereka bertemu penjual labu yang mirip dengan orang dari masa lalu Gyo-san. Tapi pria tua itu tiba-tiba menghilang dan pemilik toko mengatakan tak ada orang yang berjualan di sana. Sementara itu di restoran Liyu, syuting sudah dimulai. Mi-sol tertekan tapi tetap profesional. Di sisi lain, Gyo-san dan Eun-sil mampir ke rumah sakit dan memberitahu ibu Eun-sil bahwa restoran akan dibuka kembali. Gyo-san juga sempat berjanji akan menjaga Eun-sil. Restoran Eun-sil buka dengan menu makarel bakar bersamaan dengan syuting mukbang Liyu. Awalnya semua baik-baik saja dan Mi-sol tampak lahap. Tapi trauma masa lalu membuatnya tiba-tiba muntah dan syuting pun dihentikan, membuat semua panik. Sementara itu, restoran Eun-sil sepi pelanggan. Berniat mengisi waktu, Gyo-san membawa kue beras ke restoran Liyu untuk dibagikan. Saat tiba, Mi-sol yang muntah nyaris menabraknya. Gyo-san yang khawatir membantunya hingga merasa lebih baik. Liyu muncul dan menuding Mi-sol ingin menghancurkan karirnya dan menuntut tanggung jawab. Namun Gyo-san menghalangi dan memberi kode dengan tangan, menyuruh Mi-sol pergi. Untuk menenangkan Liyu, Gyo-san memberinya kue dan mengatakan kalau mereka akan membuka kembali restoran.
Sementara di restoran Eunsil, pelanggan pertama akhirnya datang. Tapi karena Gyo-san belum datang, Eunsil menjemputnya dan meminta maaf kepada Lee-yu karena tidak sempat memberitahu bahwa dia sudah memutuskan akan membuka kembali restoran. Lee-yu kecewa, ia melampiaskan amarah di ruangannya. Tapi asistennya tiba-tiba melapor bahwa para influencer mulai panik setelah insiden muntah misol. Lee-yu yang masih kesal terpaksa kembali ke tempat syuting untuk menyajikan menu utama dari ikan bas. Namun semua semakin berantakan ketika salah satu influencer mengatakan aroma ikan bas itu terasa seperti aroma makarel. Lee-yu memeriksa keluar dan mendapati Gyo-san sedang memanggang ikan di depan restoran. Restoran Eunsil dan Gyo-san akhirnya dibuka. Hari pertama berjalan lancar dan Eunsil optimis restorannya akan sukses. Gyo-san sendiri masih memikirkan sikap Lee-yu yang sinis padanya. Saat ingin menemui Lee-yu, Eunsil menghentikannya dan mengatakan kalau Lee-yu sedang mengalami masa sulit. Eunsil lalu menunjukkan video misol yang muntah. Sementara itu, Lee-yu menelpon dan meminta bertemu dengan misol. Tapi gadis itu menolak karena masih kesal terkait insiden itu. Namun saat Lee-yu bilang dia hanya ingin klarifikasi, misol pun setuju untuk datang. Di hari kedua restoran buka, detektif Kang datang ke restoran. Saat itu Gyo-san sempat bertanya tentang orang yang bersama Ibu Eunsil saat kecelakaan. Tapi detektif Kang mengelak mengatakan tidak ada orang yang bersama Ibu Eunsil. Ia juga mengklaim punya bukti video, tapi menolak menunjukkannya. Gyo-san kesal pada polisi itu, tapi Eunsil datang dan minta maaf. Detektif Kang memilih cepat-cepat pergi sebelum Gyo-san bertanya lebih banyak. Di saat yang sama, misol datang ke restoran Lee-yu sesuai janji, tapi malah disuruh menunggu. Lalu tiba-tiba wartawan datang. Meskipun kebingungan, tapi misol tetap menurut ketika Lee-yu memintanya untuk tetap duduk. Lee-yu memberikan klarifikasi yang menjatuhkan misol dengan membeberkan rahasia misol yang trauma dan suka memuntahkan makanan. Misol sangat syok dan langsung pergi dari sana. Para investor memuji Lee-yu atas aksi itu, namun mereka masih mempertanyakan restoran Eunsil yang kembali dibuka. Lee-yu dengan penuh percaya diri menganggap hal itu bukan ancaman dan meremehkan Gyo-san. Sementara di luar restoran, wartawan sibuk mencari misol, tapi Gyo-san menyembunyikannya. Saat mereka hendak tutup, seseorang membeli satu porsi terakhir untuk dibawa pulang. Ternyata yang membeli porsi terakhir di restoran tadi adalah asisten Lee-yu. Meski enggan mencicipi masakan Gyo-san, tetapi kata-kata polisi itu padanya membuat Lee-yu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Sementara Eunsil dan Gyo-san berdebat tentang nama restoran. Gadis itu menghindar dan pergi menjenguk ibunya ketika Gyo-san bertanya apakah Eunsil mengetahui namanya. Ketika pulang dari rumah sakit, Eunsil membeli kue ikan untuk Gyo-san sebagai perminta maaf karena kabur dari perdebatan. Keesokan harinya restoran makin ramai, tapi seorang pelanggan tiba-tiba membuat keributan. Dia mengatakan ada kecoa di makanannya. Gyo-san membantah, tapi pria itu terus memaksa. Eunsil yang mencoba melerai malah didorong. Gyo-san tidak dapat menahan emosi dan terjadi perkelahian di antara mereka. Ternyata ini semua rekayasa Lee-yu dan polisi itu. Restoran pun jadi sepi. Gyo-san menyarankan untuk istirahat, tapi Eunsil tetap ingin berjualan. Mereka bertengkar. Gyo-san merasa hanya dimanfaatkan. Ia pun pergi dan merenung. Tapi setelah melihat kehidupan orang lain, ia sadar dan membeli kue ikan untuk Eunsil sebagai perminta maaf dan bertemu kakek misterius itu lagi. Di restoran, kurir datang membawa papan nama pesanan Eunsil. Tapi Eunsil sudah tidak bersemangat. Saat itulah Lee-yu keluar dari restoran. Eunsil menghampirinya ingin bicara. Misol yang ingin balas dendam tiba-tiba mencoba menabrak Lee-yu. Gyo-san yang melihat Eunsil dalam bahaya langsung berlari menyelamatkannya. Mobil berhenti mendadak dan kecelakaan pun berhasil dihindari. Lee-yu marah dan memaksa Misol keluar, tapi terkejut saat melihat siapa yang ada di dalam mobil itu. Gyo-san buru-buru membantu Misol yang terlihat syok dan hampir pingsan. Mereka lalu membawanya ke kamar Eunsil dan menunggu sampai Misol sadar. Setelah tersadar, Eunsil langsung memarahinya karena hampir mencelakai mereka. Misol membela diri dan bilang kalau targetnya adalah Lee-yu. Namun rencananya gagal karena tiba-tiba Eunsil dan Gyo-san muncul.
Eunsil menyuruh Misol pulang, tapi Misol mengaku belum kuat menyetir. Akhirnya Misol pun menginap karena tubuhnya masih lemah. Di tengah malam, Eunsil tidak bisa tidur dan turun untuk mengambil air. Dia melihat Gyosan kedinginan. Karena kasihan, dia mengajak Gyosan tidur di atas. Di sana, Gyosan melihat pakaiannya sudah dicuci dan digantung rapi. Bahkan bagian yang rusak sudah dijahit oleh Eunsil. Gyosan yang sangat tersentuh dan berterima kasih. Dia juga mengaku bersalah dan akan membantu Eunsil mencari uang. Gyosan berjanji tidak akan membiarkan Eunsil menangis lagi karena uang. Perkataan itu membuat Eunsil penasaran dan bertanya kenapa Gyosan berkata begitu. Namun sebelum Eunsil mendapat jawaban, seseorang tiba-tiba menggedor pintu. Ternyata manajer Misol datang mencarinya. Saat melihat Misol tertidur pulas, dia merasa lega. Sebelumnya dia khawatir Misol melakukan hal nekat. Setelah manajer itu pergi, Eunsil kembali bertanya kenapa Gyosan tidak ingin melihatnya menangis. Gyosan tampak bingung harus menjawab apa. Melihat Gyosan ragu, Eunsil berniat mengungkapkan perasaannya lebih dulu. Tapi saat baru mau bicara, Gyosan buru-buru menyela dan berkata tidak ingin melihat wajah jelek Eunsil saat menangis. Eunsil kecewa dan langsung pergi. Gyosan hanya bisa menghela nafas. Sebenarnya dia juga menyukai Eunsil, tapi dia tahu cepat atau lambat dia harus kembali ke Joseon. Keesokan paginya, Misol terbangun dan melihat restoran sepi. Dia mengira tempat itu tutup dan bahkan menolak saat ditawari makan. Tapi begitu mencicipi bubur buatan Gyosan, tanpa sadar dia menghabiskannya. Saat itu mereka sempat membahas soal insiden kecoa di restoran. Katanya bisa jadi itu hanya rekayasa untuk memeras uang. Manajer Misol datang memeriksa keadaannya dan terkejut melihat Misol bisa makan dengan lahap. Hal itu membuat Eunsil penasaran. Misol lalu menceritakan soal traumanya di masa lalu yang membuat tubuhnya menolak makanan. Saat akan pulang, Misol dan Gyosan tampak akrab mengobrol, membuat Eunsil cemburu dan mulai ngomel-ngomel pada Gyosan. Eunsil kembali teringat ucapan Misol tentang insiden kecoa dan mencoba mencari tahu lewat internet. Tapi karena tangannya masih diperban, dia meminta bantuan Gyosan untuk melepaskannya. Saat Gyosan sibuk membuka perban, Eunsil malah asyik menatap wajahnya. Tatapan mereka pun bertemu dan suasana jadi canggung. Gyosan buru-buru pergi dengan alasan ingin belanja. Sementara itu di restoran Liu, asistennya memberitahu ada telepon dari seseorang yang mengaku bekerja dengan detektif Kang. Tapi Liu menolak untuk berbicara. Setelah itu Liu mampir ke restoran Eunsil dan kembali membujuknya agar menjual restoran. Tapi Eunsil bersikukuh ingin membela nama baik restoran ibunya. Liu pergi dan bertemu Gyosan di depan restoran. Tapi seperti biasa sikapnya dingin. Bahkan saat Gyosan menawarkan kue ikan, dia menolak dengan alasan sakit perut. Sesampainya di restoran, Liu kedatangan tamu, yaitu orang yang mengaku menemukan kecoa di restoran Eunsil. Orang itu marah karena belum dibayar oleh detektif Kang. Karena itu dia datang meminta bayaran dari Liu. Tapi atas perintah Liu, dia malah diusir. Saat di luar, dia bertemu Gyosan yang hendak mengantar bubur untuk Liu. Gyosan yang masih kesal menahan orang itu dan mereka berdebat. Orang itu hampir membocorkan rahasianya. Tapi tiba-tiba detektif Kang muncul dan menghentikannya. Eunsil heran melihat detektif ada di sana. Liu berdalih orang itu juga mencoba melakukan hal yang sama di restorannya. Kini setelah pelakunya tertangkap, semangat Eunsil kembali menyala. Dia memutuskan merenovasi restoran agar terlihat lebih bersih dan menarik. Dia juga mengajak Gyosan mengecat ulang restoran. Setelah mengajari Gyosan, Eunsil pergi sebentar menjenguk ibunya di rumah sakit. Saat itu, Liu datang dan mengajak Gyosan berbicara. Dia juga memberikan alkohol dan membujuk Gyosan untuk berhenti dari restoran Eunsil dan bekerja di restorannya. Saat Eunsil kembali ke restoran, Gyosan tidak ada. Dia menunggu sambil mengecat dan menggantung papan nama baru restoran. Namun berjam-jam berlalu, Gyosan tak kunjung kembali. Di restoran Liu, Gyosan yang sudah mabuk mulai menyadari sesuatu. Kata-kata Liu terdengar sangat mirip dengan ucapan Gwansong di masa lalu. Perlahan Gyosan sadar, sifat Liu tak jauh beda dari Gwansong. Saat dia hendak pergi, Liu kembali mengucapkan kalimat yang persis sama lalu mengulurkan tangan mengajaknya bergabung.
Kyo-san mulai ragu setelah Liu memanfaatkan rasa rindunya pada Gwansong dan simpatinya pada Eunsil untuk membujuknya menerima tawaran kerjanya. Meskipun begitu, Kyo-san belum memberi jawaban pasti. Saat akan pulang, ia mendengar nada alarm ponsel Liu yang terasa familiar, tapi karena mabuk ia mengabaikannya. 그래요. 좋은 소식. Kembali pada masa Joseon, Gwansong menyiksa teman-teman Kyo-san agar mengaku berkhianat. Tapi mereka tetap setia dan malah meminta Gwansong mengembalikan Kyo-san. Saat tahu Kyo-san sudah meninggal, semangat mereka runtuh. Di masa sekarang, Kyo-san kembali ke restoran menjelang pagi dan menemukan Eunsil menunggunya. Saat ditanya kemana ia pergi semalam dan kenapa meninggalkan pekerjaan, Kyo-san mengelak dan hanya bilang ingin tidur. 짧게라도 눈 좀 붙여야겠어. Di kamar, ia merenung dan curiga kedatangannya ada kaitannya dengan Liu atau Gwansong. Ia pun memutuskan menerima tawaran kerja Liu untuk membantu biaya rumah sakit ibu Eunsil sambil mencari jalan kembali ke Joseon. Saat berbicara sendiri, Eunsil tak sengaja mendengarkannya. Kyo-san pura-pura tidur tapi Eunsil makin curiga. Keesokan harinya, restoran dibuka kembali. Tapi Kyo-san tampak murung dan tak memperhatikan papan nama baru yang dipasang Eunsil. Tak ada pelanggan, membuat Eunsil semakin kecewa. 손님을 기다리는 것보다 한 삶이라도 나가서. 우리 집 일을 그만두겠다는 거예요? Kyo-san lalu mengaku pada Eunsil bahwa ia menerima pekerjaan baru di restoran lain. Eunsil marah, mengira itu alasan sikap aneh Kyo-san. Saat Kyo-san ingin menjelaskan, Misol datang dan minta direkam saat makan untuk membuktikan dirinya bisa makan tanpa muntah. 미설 씨가 저희 집 마지막 손님일지도 몰라. 둘 다 왜 이렇게 분위기가 축 처져 있어요? 아니 근데 이거 소스가 너무 맛있어요. Setelah Misol pergi, Eunsil membahas kembali keputusan Kyo-san. Meski berat, ia merelakannya pergi dan menolak uang bantuannya. Saat Eunsil masuk ke dalam dan berkata akan menjual restoran, Kyo-san jadi bimbang. Eunsil lalu ke rumah sakit dan menyampaikan niat menjual restoran pada ibunya. Saat hendak pulang, perawat memberitahu bahwa keponakan ibunya pernah menjenguk. Eunsil tak terlalu menanggapinya. Dari rumah sakit, dia menemui Liu untuk menyerahkan restoran padanya. Tapi Kyo-san datang dan membatalkannya. Ia berjanji tak akan pergi lagi dan akan bertanggung jawab penuh karena restoran itu kini memakai namanya. Ketika mereka hendak pergi, Liu menuntut penjelasan. Kyo-san meminta maaf karena menolak tawarannya, tapi tetap berharap Liu mau membantunya menyelesaikan misteri hidupnya. Liu pun marah, tapi Kyo-san teguh tak mau meninggalkan orang yang sudah membantunya. Mereka kembali ke restoran yang kini bernama Heos Dinner. Restoran mulai ramai kembali karena video Misol saat makan jadi viral. 자, 돼지김치찌개 둘이요. 너무너무 맛있더라고요. 하우스땡 최고. Misol juga datang lagi dan dilayani istimewa oleh Kyo-san, membuat Eunsil cemburu. Sementara itu, Liu frustasi karena eksperimennya selalu gagal. Ia bertemu Misol di jalan dan mereka terlibat adu mulut. Tapi Misol memperlakukannya dengan elegan. Restoran semakin ramai hingga seorang kakek misterius datang. Kyo-san membela si kakek meski pelanggan lain tak suka. 없으시면 안 주셔도 돼요. Sebelum pergi, kakek itu memberi payung pada Eunsil memperingatkan akan ada hujan malam nanti. Ternyata orang yang menjenguk ibu Eunsil adalah detektif Kang atas perintah Liu. Namun Kang mulai lelah dengan sikap Liu yang arogan. Malamnya Liu menyelinap ke restoran saat mereka pergi membeli ponsel untuk Kyo-san. 그러니까 이걸로 지난번 매창처럼 혹시 이걸로 알람이라는 가락도 연주하게 할 수. Liu tanpa sengaja memecahkan guci kesayangan ibu Eunsil dan membuat tangannya terluka. Kyo-san dan Eunsil bergegas pulang karena hujan turun. Mereka menemukan Liu di depan restoran. Liu melihat payung yang dibawa Eunsil dan mengenalinya sebagai miliknya. Ketika melihat Liu memegang payung itu, Kyo-san langsung teringat bunyi alarm ponsel Liu dan kejadian malam kecelakaan. Ia sadar Liu ada di sana malam itu. Kyo-san terpaku menatap Liu, tapi tidak bicara apapun. Eunsil datang mengajaknya masuk.
Sejak saat itu, Gyo-san menjadi pendiam memikirkan malam kecelakaan. Tapi lamunannya buyar saat Eun-sil mengeringkan rambutnya. Ia hampir keceplosan tapi memilih tetap diam sampai dugaannya terbukti. Saat di dapur, Eun-sil kaget melihat guci ibunya pecah dan melapor ke polisi. 주황을 뒤진 흔적이 있어. 일단 사건 접수해 놓을 테니까. Gyo-san lalu bicara dengan detektif Kang, meyakinkan bahwa ia melihat pelaku di malam kejadian. Ia hanya punya suara alarm sebagai petunjuk dan meminta Kang menyelidikinya. Eun-sil mendengar pembicaraan itu dan terkejut. Ia meminta Gyo-san memberitahu siapa pelakunya. Lee-hyuk yang khawatir jika identitasnya terbongkar membuang payung ke sungai Han dan menyuruh Kang menutupi kasus itu. 신분도 불분명한 사람이 한 말 가지고 Ia berniat memanipulasi Eun-sil agar tak percaya pada Gyo-san. Eun-sil lalu menemui Lee-hyuk dan pria itu mengaku pernah bertemu ibunya. Ia memutarbalikkan fakta dan menuduh Gyo-san hanya ingin mengambil alih restoran. Eun-sil membela Gyo-san, tapi mulai ragu. 한 번도 해본 적도 없는 사람이 단번에 수준급 어머님과 저는 그렇게 짧게 만나고 헤어졌습니다. 어머님 사고 현장에 또 그 사람 교산이 있었다는 게 Lee-hyuk pun menyarankan agar Eun-sil bertanya pada polisi. Eun-sil kembali dan bertanya apakah Gyo-san menyembunyikan sesuatu. Tapi Gyo-san tidak bilang apa-apa. Saat menjelaskan keberadaannya di tempat kejadian, cerita soal era Joseon terdengar tak masuk akal bagi Eun-sil. Ia kecewa dan meninggalkan Gyo-san. Pagi harinya, Eun-sil mendapati kamar Gyo-san kosong. Saat ditelepon, Gyo-san berbohong dan bilang sedang belanja. Eun-sil lalu bertanya pada detektif Kang tentang identitas Gyo-san. Detektif Kang mengatakan Gyo-san adalah kriminal yang sering menipu dan mengaku dari Joseon karena tak bisa menjelaskan masa lalunya. Setelah tahu soal Gyo-san, Eun-sil menepis tangannya dan pergi. Gyo-san melayani restoran sendiri sampai Misol datang membantu. 저 팬이에요. Di tempat lain, Eun-sil sedang bersama Lee-hyuk dan mengaku bahwa ucapan Lee-hyuk terbukti benar setelah bertanya pada detektif Kang. 왜 우리 식당에서 고생을 하고 있는 건지도. 온전히 자기 걸로 만들려고 한 거죠. Malamnya saat restoran tutup dan Misol sedang makan, Eun-sil keluar bersama Lee-hyuk. Gyo-san yang khawatir mengejar mereka dan memperingatkan Eun-sil soal Lee-hyuk. Tapi Eun-sil malah menuding Gyo-san tidak bisa dipercaya, lalu mengusirnya karena merasa dikhianati. Gyo-san terkejut karena menyadari Eun-sil sudah terpengaruh Lee-hyuk. Saat hendak pergi, ia mendadak pusing. Misol yang melihat langsung membantu meski Eun-sil melarang. Misol membela Gyo-san dan menatap tajam ke arah Lee-hyuk lalu membawa Gyo-san pergi. Misol membawa Gyo-san ke rumahnya. Saat sendirian, Gyo-san teringat masa lalunya di Joseon dan bertanya-tanya bagaimana nasib teman-temannya. Misol memperlihatkan video viral yang mempermalukannya untuk menghibur Gyo-san. Tapi ia tidak tertawa dan bilang itu bukanlah lucu. Misol tersentuh. Lalu Gyo-san mengatakan bahwa Mae-chang yang ia kenal adalah seniman berbakat dan ia percaya Misol juga begitu. Di masa Joseon, teman-teman Gyo-san akhirnya mengaku meski tak bersalah karena putus asa. Gwansong menjatuhkan hukuman mati dan akan dieksekusi akhir bulan. Di masa kini, Gyo-san nekat menemui Eun-sil meski belum pulih. Misol melarang tapi Gyo-san kekeh. Hingga akhirnya Misol mengantarnya namun Eun-sil tak ada di restoran. 같이 어디 간 거 같은데. Ternyata Eun-sil ke rumah sakit bersama Lee-hyuk untuk menjenguk ibunya. Ia bilang pada ibunya bahwa Lee-hyuk sudah menjelaskan semuanya lalu meminta maaf karena sempat percaya pada Gyo-san. Ia pun menitipkan ibunya pada Lee-hyuk untuk bicara dengan perawat agar melarang Gyo-san datang. Di restoran, Gyo-san tidak menemukan Eun-sil. Ia pun ke kantor polisi dan mengetahui detektif Kang ada di restoran. Ia datang dan meminta agar penyelidikan Lee-hyuk dipercepat karena pria itu membahayakan Eun-sil. Detektif Kang terkejut dan mengajak bicara di luar. Di sana detektif Kang marah karena Gyo-san muncul di depan umum. Mereka berdebat hingga Gyo-san sadar bahwa detektif Kang tidak pernah berpihak padanya. Ia pun menuduh detektif Kang sebagai antek-antek Lee-hyuk. Detektif Kang tersinggung dan marah. Mereka saling dorong hingga Gyo-san terjatuh terlentang di tanah. Saat itu, ia teringat wajah orang yang pernah menusuknya dengan pedang. Dan wajah itu sama persis dengan detektif Kang. Dadanya mendadak terasa sakit saat mengingat kejadian itu. Ia juga teringat bahwa orang yang memerintahkan untuk menghabisinya adalah Gwansong.
Di era Joseon, raja sangat senang karena mengira Gwansong berhasil menumpas para pengkhianat dengan menghukum teman-teman Gyosan. Namun ucapan Maecang yang bernada sindiran membuat raja sedikit curiga. Gwansong buru-buru menutupi, mengatakan itu hanya omongan wanita yang tak paham pemerintahan dan meminta raja tidak mengkhawatirkannya. Sementara itu, Gyosan mulai mengingat seluruh masa lalunya sebelum terlempar ke masa kini. Ia bertekad mencari kakek aneh yang membawanya ke dunia modern ini. Di rumah sakit, Liu teringat kembali saat ia mendorong Ibu Eunsil dari tangga. Takut wanita itu sadar, ia berencana membungkamnya. Namun rencananya gagal karena pria di sebelah ranjang Ibu Eunsil tiba-tiba kritis, membuat perawat dan Eunsil bergegas datang. Dalam perjalanan pulang, Liu memastikan kondisi Ibu Eunsil tetap stabil, lalu mengajak Eunsil mampir minum kopi dengan niat tersembunyi. Gyosan terus mencari keberadaan kakek itu. Saat hampir menyerah, ia akhirnya menemukannya. Ia memohon dikembalikan ke Joseon karena ingin menyelamatkan teman-temannya. Kakek itu setuju, tetapi memberi sebuah syarat. Ia juga menegaskan bahwa sekali kembali Gyosan tak bisa lagi ke masa kini. Saat mantra dipersiapkan, Gyosan tiba-tiba membatalkan niatnya. Ia masih punya urusan penting di dunia ini. Kakek itu mengingatkan bahwa teman-temannya akan dieksekusi dalam 6 hari lagi. Gyosan pun meminta waktu beberapa hari lagi sebelum kembali. Dalam perjalanan pulang, Gyosan melewati Yos Dinner dan melihat pintunya tidak tertutup rapat. Ia menutupnya, menimbulkan suara keras. Eunsil yang sedang gelisah karena tidak bisa tidur mendengarnya dan turun untuk memeriksa. Tapi ia tidak menemukan siapapun. Gyosan merasa lega mengetahui Eunsil baik-baik saja. Liu bukannya pulang, malah menemui detektif Kang. Ia memarahi Kang karena melihat tangan Ibu Eunsil bergerak saat kunjungan tadi. Ia khawatir rahasianya terbongkar. Sementara itu, Eunsil gelisah merindukan kehadiran Gyosan meski berusaha menyangkal perasaannya. Saat hendak menelpon temannya, ia menemukan pesan suara lama dari Gyosan yang sempat ia abaikan. Eunsil menangis karena bingung lalu mencoba menghubungi Gyosan. Namun telepon diangkat oleh Misol yang marah-marah, mengatakan bahwa Gyosan sebenarnya mencemaskan Eunsil dan sedang pergi mendatanginya. Eunsil pun buru-buru pergi mencari Gyosan. Dalam perjalanan, ia melihat detektif Kang turun dari mobil Liu. Eunsil curiga melihat kedekatan mereka. Keesokan harinya, Liu menyumbangkan makan siang untuk orang-orang miskin atas nama VIP restoran, demi mendukung ambisinya menjadi koki untuk jamuan kenegaraan. Meski wakil VIP itu tidak sempat mencicipi menu, Liu tetap membanggakan rencananya di hadapan para investor. Ia juga mengabarkan bahwa restoran Yos Dinner sudah beres setelah mendapatkan tanda tangan Eunsil saat mengajaknya minum kopi. Saat pertemuan berlangsung, Gyosan muncul dan membongkar bahwa Liu tega mencelakai Ibu Eunsil demi mendapatkan restoran. Liu tanpa malu menyangkal sebuah tuduhan dan meminta bukti. Gyosan berjanji akan membuktikannya. Setelah itu, Liu menemui Eunsil dan pengacaranya untuk membahas kontrak jual beli. Saat tahu pengurusan dokumen memakan waktu 2 bulan, Liu marah besar. Takut Ibu Eunsil keburu sadar. Ia juga memasukkan klausul denda besar jika Eunsil membatalkan kontrak. Sikap Liu yang tergesa-gesa membuat Eunsil semakin curiga. Ia bertanya apakah Liu mengenal detektif Kang, tetapi Liu mengelak. Saat membereskan restoran, Eunsil menemukan buku resep Gyosan yang dulu dijadikan jaminan. Ia membawanya ke rumah sakit sambil merawat ibunya. Di sana perawat bertanya tentang keponakan yang mengunjungi ibunya. Dari deskripsi perawat, Eunsil sadar kalau yang datang bukan Gyosan melainkan detektif Kang. Eunsil pun membawa buku resep itu ke toko barang antik yang pernah ia kunjungi. Pemilik toko kaget melihat buku itu adalah karya terkenal Gyosan dari masa Joseon.
Buku itu seharusnya sudah hilang dan yang ada kini hanya salinan. Tapi buku milik Eunsil tampak asli dan baru. Pemilik toko bahkan menawarkan harga tinggi, namun Eunsil menolak dan membawa pulang buku itu. 도문 대작 어디서 난 건가? Kini Eunsil percaya bahwa Kyo-san memang berasal dari masa lalu. Ia mencari nama Kyo-san di internet dan menemukan bahwa ia dihukum mati lewat penggalan. Di waktu yang sama, Kyo-san juga mencari namanya sendiri dan menemukan nasib tragisnya. Kyo-san mencari kakek aneh itu dan mengungkapkan bahwa ia tahu kapan dan bagaimana ia serta teman-temannya akan meninggal. Namun sang kakek tidak tampak terkejut. Saat Kyo-san bertanya apakah ia bisa menyelamatkan teman-temannya jika kembali ke Joseon, kakek itu menjawab bahwa hanya keajaiban yang bisa mengubah takdir mereka. Ia juga menyarankan Kyo-san tetap di masa kini agar terhindar dari tragedi itu. Sementara itu, Eunsil yang kembali ke rumah sakit menceritakan kebingungannya kepada ibunya. Di tempat lain, Detektif Kang dan Liu kembali berselisih. Liu menyalahkan Detektif Kang karena takut ibu Eunsil sadar. Sementara Detektif Kang menyindir bahwa rasa takut itu muncul karena rasa bersalah. Liu marah membuat Kang menyadari betapa berbahayanya pria itu. Keesokan paginya, Detektif Kang bertemu Eunsil di rumah sakit. Setelah didesak, Detektif Kang mengaku kalau dia disuap untuk mengawasi ibu Eunsil. Meski tanpa bukti langsung, Detektif Kang mengatakan ketakutan Liu membuktikan bahwa dialah yang mencelakai ibu Eunsil. Setelah itu, Detektif Kang mengundurkan diri dari kepolisian karena merasa bersalah. Eunsil lalu bertemu Kyo-san dan meminta maaf karena dulu meragukannya. 내가 원래 그렇게 둔한 스타일은 아닌데 우리 엄마를 다치게 한 것도. 그자가 전부터 식당을 차지하고 싶어 했어. Kyo-san menawarkan bantuan untuk mengungkap kejahatan Liu. Ia meminjam dapur Ryo's Dinner untuk melancarkan rencananya. Sementara Liu sibuk menyiapkan jamuan kenegaraan, Kyo-san dan Eunsil berbelanja bahan makanan. Eunsil mencoba membujuk Kyo-san agar tetap di masa kini, tapi Kyo-san tetap ingin kembali ke Joseon. Saat penilaian untuk jamuan berlangsung, perwakilan VIP tampak tidak puas dengan masakan Liu. Ketika akan pulang, Kyo-san meminta untuk mencicipi menu buatannya dan dia berhasil mencuri perhatian perwakilan VIP dengan masakannya. 궁중연회에서 처음 선보인 음식입니다. 그게 이야기가 더해져 특별하게 느껴지네. Liu marah dan menuduh Kyo-san ingin menjatuhkannya. Kyo-san menantangnya dengan mengatakan ia memiliki bukti kejahatan Liu. Eunsil yang bermalam di rumah sakit menerima titipan catatan dari Kyo-san berisi bukti kejahatan Liu. Kyo-san kemudian mengatur pertemuan dengan Liu di lokasi kecelakaan ibu Eunsil. 은실랑자의 무친을 밀어버린 곳이 그 모든 게 담긴 증거가 있어. Saat berdebat, Liu mendorong Kyo-san yang kemudian menghilang kembali ke Joseon. Di Joseon, Kyo-san mencari warung milik putri kakek tua yang ternyata mirip dengan Eunsil. 나는 중부장으로부터 부탁을 받아왔어. Ia menyadari bahwa warung itu adalah cikal bakal restoran keluarga Eunsil di masa depan. Namun ancaman dari Kwon Song belum berakhir. 그리 가면 발각될 것이니. 지금 난리요. 영장 아니가 저거. Kyo-san dikejar namun diselamatkan oleh Mae Chang. Kyo-san berhasil menemui teman-temannya yang hendak dieksekusi. Kyo-san meminta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa dan menceritakan pengalamannya di masa depan. Kwon Song dan pejabat lain melihat Kyo-san dan Kwon Song pun bersandiwara dengan bersikap baik padanya. Namun ketika Kyo-san memberitahu bahwa di masa depan dia melihat catatan kematian Kwon Song dengan cara dipenggal, dia pun marah dan mengarahkan pedang kepada Kyo-san. Di masa kini, Eunsil mencurigai Liu atas hilangnya Kyo-san. Berbekal petunjuk dari catatan Kyo-san, Eunsil menemukan ponsel Kyo-san dan bukti kejahatan Liu yang akhirnya ditangkap. 피의자는 어떻게 했습니까? 살해 의도가 있었습니까? 오늘 새벽이네. Sementara Misol pun sukses memulai karir barunya. Eunsil pun menerima kenyataan bahwa Kyo-san telah kembali ke masanya dan menangis di samping ibunya. Sang ibu akhirnya sadar dan kembali pulih.
restoran Hell's Dinner semakin berkembang dan detektif Kang membuka usaha baru. Suatu malam, Eunsil bertemu dengan pelanggan misterius yang tampak sangat mirip dengan Gyosan, membawa harapan baru di hatinya. Dan cerita pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari drama ini adalah pentingnya menghargai perbedaan waktu dan budaya. Gyosan sebagai seorang bangsawan Joseon yang melakukan perjalanan waktu ke tahun 2024 harus beradaptasi dengan kehidupan modern yang sangat berbeda dari apa yang dia kenal. Pengalaman ini menunjukkan bahwa nilai dan tradisi dapat mempengaruhi cara pandang dan perilaku seseorang. Pentingnya kita menghargai sebuah perbedaan, komunikasi yang efektif, perubahan dan pertumbuhan, serta nilai dan tradisi. Drama ini dapat menjadi inspirasi bagi penonton untuk lebih memahami dan menghargai kehidupan sehari-hari.